Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bulan dewa yang mewarnai langit ungu tiba-tiba muncul di atas kursi pribadi alam dewa bulan. Kaisar Dewa Bulan turun dari atas dan mendarat tanpa suara di kursinya, melumpuhkan semua orang dengan kekuatan dan penampilannya. Semua orang tahu bahwa Yue Wuya telah mewariskan energi ilahi Tiang Ungu, dan tahtanya kepada putri yang diadopsinya di luar keinginan rakyatnya setelah kematiannya. Alam Dewa Bulan telah mengalami kekacauan pada saat itu. Semua orang berpikir bahwa kekacauan di alam Dewa Bulan akan berlangsung sangat lama meskipun ada keinginan Yue Wuya. Bagaimanapun juga, Xia Tiyue mempunyai kekurangan di setiap departemen, dan pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk membuat alam Dewa Bulan mengakui kesetiaan mereka padanya. Tapi bertentangan dengan harapan semua orang, kekacauan di alam Dewa Bulan dapat dipadamkan sepenuhnya hanya dalam waktu 3 tahun. Tidak ada orang luar yang bisa membayangkan apa yang terjadi di alam Dewa Bulan, dan yang mereka tawarkan hanyalah keheranan. Terlebih lagi, Kaisar Dewa baru ini belum meninggalkan alam Dewa Bulan selama 3 tahun ini, dan hari ini adalah hari pertama dia menunjukkan dirinya kepada dunia. Pada awalnya, para penguasa tertinggi wilayah ilahi timur berpikir, bahwa Kaisar Dewa Wanita yang baru dan sangat muda ini tidak akan punya waktu untuk membentuk kekuatan kekaisarannya. Namun saat Xia Qingyue muncul, kecantikannya yang luar biasa dan kekuatannya yang tanpa suara langsung membuat hati mereka merinding. Mereka semua ingin melihatnya, tapi tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Kaisar Dewa Bulan didampingi oleh 4 Dewa Bulan. Ini berarti setengah dari 10 Dewa Bulan menghadiri pertemuan ini. Wah, dia sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Sui Meiyin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia menatap Xia Qingyue dengan mata berbintang. Kemudian, dia mencondongkan tubuh ke arah Yun Ce seolah dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Kakak Yun, apakah dia benar-benar istrimu di masa lalu?" "Ya," Yun Ce mengangguk. Siu Meiyin melirik ke arah Xia Qingyue terlebih dahulu, lalu kembali ke Yun Ce sebelum berbisik, "Kalian berdua, sama sekali tidak terlihat seperti suami dan istri. Kami tidur di ranjang yang sama sebelumnya. Kamu bisa bertanya padanya apakah kamu tidak percaya padaku," kata Yun Ce dengan percaya diri dengan gigi terkatup. "Wah!" Sui Meiyin berseru lembut karena heran. "Aku tidak percaya kamu pernah tidur dengan Kaisar Dewa sebelumnya. Kamu luar biasa, Kakak Yun. Gadis ini pasti mengejekku. Hanya 4 orang yang datang dari Kaisar Dewa Brahma Monarch. Namun, kedatangan mereka telah menyebabkan suasana di panggung penganugerahan dewa berubah drastis lagi." 3 Dewa Brahma, seru Sui Qianheng. Yun Ce berbalik untuk melihat ketiga Dewa Brahma. Dia juga pernah mendengar nama mereka. Alasan mereka terkenal adalah karena mereka semua adalah Divine Master tingkat 10. Master ilahi tingkat 10 setara dengan seorang Kaisar Dewa. Kaisar Dewa Bulan, dan Kaisar Dewa Bintang adalah satu-satunya di alam masing-masing yang memiliki tingkat kekuatan ini, sedangkan alam Dewa Surga Abadi memiliki Kaisar Dewa Surga Abadi dan Kepala Penjaga, Yang Mulia Taiyu. Namun alam Dewa Kerajaan Brahma memiliki 5 guru ilahi tingkat 10, Qianye Fantian, Qianye Yinger, dan 3 Dewa Brahma Agung. Sejak dahulu kala, ada rumor yang beredar di wilayah ilahi timur bahwa ketiga Dewa Brahma lebih rendah daripada Kaisar Dewa Bintang atau Kaisar Dewa Bulan, namun tidak ketinggalan jauh sehingga mereka tidak dapat melakukan perlawanan. Selain itu, dikatakan bahwa gabungan ketiga Dewa Brahma dapat mengalahkan Kaisar Dewa manapun di seluruh wilayah ilahi timur.
Itu jelas merupakan rumor yang menakutkan. Itulah sebabnya alam Dewa Brahma Monarch benar-benar memiliki kelompok terbesar dari semua orang yang hadir, meskipun jumlahnya paling sedikit. 4 guru ilahi tingkat 10, Kaisar Dewa Langit Brahma dan 3 Dewa Brahma merupakan kekuatan yang cukup untuk membuat setiap guru ilahi yang hadir memalingkan muka karena ketakutan. Yunce menatap ketiga Dewa Brahma dengan tatapan penasaran, tapi dia memperhatikan bahwa wajah mereka tidak terlalu mengejutkan seperti yang terlihat dari ketenaran mereka. Mereka semua memasang ekspresi tenang dan acuh tak acuh di wajah mereka, dan, mungkin itu hanya imajinasinya, tapi mereka semua terlihat mirip satu sama lain. 3 Dewa Brahma dari alam Dewa Kerajaan Brahma lebih kuat daripada Raja Brahma, dan mereka berada di urutan kedua setelah Kaisar Dewa di seluruh wilayah ilahi timur. Mu Xuanyin tiba-tiba berbicara dengan nada rendah. Mereka berbagi orang tua yang sama dengan Qianye Fantian. Mereka semua adalah saudara kandung. Semuanya, saudara kandung. Yunce kaget mendengarnya. Seorang Kaisar Dewa dan 3 guru ilahi tingkat 10 semuanya berada dalam keluarga yang sama. Garis keturunan mengerikan macam apa ini? Nama ketiga Dewa Brahma adalah Qianye Wusheng, Qianye Wubei, dan Qianye Wuwei, dan Qianye Fantian adalah yang tertua di antara semuanya. Sebelum ia dinobatkan sebagai Kaisar Dewa Alam Dewa Kerajaan Brahma, Qianye Fantian dikenal sebagai Qianye Wutian. Perubahan nama terjadi setelah penobatan. Setiap Kaisar Dewa di alam Dewa Kerajaan Brahma menggunakan nama dan gelar yang sama, Qianye Fantian dan Kaisar Dewa Langit Brahma. Ini karena kekuatan mereka berasal dari klan Dewa Brahma Surga di era para dewa. Klan Dewa Langit Brahma secara langsung berada di bawah Kaisar Ilahi Penghukum Surga, dan mereka adalah klan yang paling suka berperang di antara semua klan dewa lainnya. Di masa lalu, raja mereka dikenal sebagai Kaisar Langit Brahma. Yunce mengangguk dan mengingat setiap kata. Wutian, Wusheng, Wubei, dan Wuwei, 4 Divine Master tingkat 10 dalam keluarga yang sama. Terlebih lagi, Putri Qianye Fantian, Qianye Yinger, adalah seorang wanita yang menakutkan. Keluarga Qianye benar-benar sangat mengerikan. Namun, aura baru turun dari langit yang melampaui kehadiran keempat Divine Master dari alam Dewa Brahma. Itu adalah kehadiran yang dapat membekukan dunia secara instan dan membuat semua makhluk hidup bertekuk lutut. Itu adalah Raja Naga. Raja Naga, Kaisar Naga Biru, dan Kaisar Qilin muncul pada saat yang bersamaan. Ini adalah alam Dewa Surga abadi tempat para ahli terhebat dari seluruh wilayah ilahi timur saat ini berkumpul. Namun, wilayah ilahi barat hampir membalikkan keadaan hanya dengan mengirimkan Raja Naga dan 2 Kaisar Naga. Setiap ahli dan Kaisar Dewa berdiri untuk menyambut Raja Naga. Pada saat inilah sebuah suara ramah dan lembut, namun bangga terdengar di udara. Hehe, Kaisar Dewa Laut Selatan menyapa para pahlawan wilayah ilahi timur. Mohon maafkan saya karena datang terlambat, saya sedang sibuk dengan suatu urusan. Pendatang baru ini bahkan belum tiba, namun suara magnetisnya dan nama Laut Selatan membuat hati semua orang bergetar. Kerutan dalam tiba-tiba muncul di wajah Yunce, dan Sui Meiyin meliriknya seolah dia baru saja merasakan sesuatu. 2 sosok muncul di samping kursi Raja Naga ketika suara itu selesai. Orang pertama adalah seorang pria malas, berpenampilan sombong yang bahkan tidak berdiri dengan benar, dan orang kedua adalah Chang Xitian, Kaisar Dewa yang datang untuk menonton konvensi dewa yang mendalam beberapa tahun yang lalu. Pria di sebelah Chang Xitian mengenakan pakaian perak. Dia berpenampilan seperti anak berusia 17 atau 18 tahun,
dan dia tampak kurus dan pucat hingga hampir sakit-sakitan. Namun wajahnya adalah sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh siapapun setelah melihatnya sekilas. Itu adalah semacam ketampanan yang bahkan bisa membuat wanita cantik iri. Kaisar Dewa Langit Abadi bangkit dan berkata dengan tulus, merupakan berkah bagi seluruh wilayah ilahi timur untuk dikunjungi oleh Kaisar Dewa Laut Selatan sendiri, jadi apa yang bisa dimaafkan? Silahkan lewat sini. Kaisar Dewa Laut Selatan melirik ke seberang ruangan sebelum membungkuk dalam-dalam ke arah Raja Naga. Kamu terlihat lebih baik daripada terakhir kali kita bertemu, Raja Naga. Saat urusan hari ini selesai, Laut Selatan ini akan mengunjungimu sekali lagi. Raja Naga mengangguk sedikit sebelum tersenyum setengah pada Kaisar Dewa Laut Selatan. Sudah bertahun-tahun, baru-baru ini saya mendengar bahwa selir Anda telah melampaui angka 10.000. Sepertinya kamu sudah mewujudkan keinginanmu sejak saat itu. Hahaha. Kaisar Dewa Laut Selatan sebenarnya tertawa riang tanpa sedikit pun rasa malu di wajahnya. Semua orang di dunia tahu bahwa nafsu Laut Selatan ini adalah hidupnya. Namun, pujian dari dunia adalah satu hal, dan pujian darimu, Raja Naga adalah satu hal. Kaisar Dewa Laut Selatan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Selirku mungkin banyak, tapi pada akhirnya, mereka hanyalah sepatu usang dibandingkan dengan Ratu Naga. Raja Naga terdiam. Kamu dengar itu? Sui Meiyin berbisik ke telinga Yun Ce, dia memiliki lebih dari 10.000 selir. Apakah kamu tidak merasa malu? Yun Ce menarik napas sedikit. Gelar Kaisar Dewa Laut Selatan telah terukir di hatinya sejak lama karena pria inilah yang telah meracuni Jasmine dengan racun pembunuh dewa absolut. Dia pasti sudah lama mati jika dia tidak bertemu dengannya secara tidak sengaja. Namun, citra dan perilaku Kaisar Dewa Laut Selatan benar-benar berbeda dari apa yang ia bayangkan. Kaisar Dewa Laut Selatan melirik kelompok alam dewa kerajaan Brahma sebelum ekspresi kekecewaan yang mengerikan menguasai wajahnya. Secara harfiah semua orang tahu apa yang membuatnya kecewa, ketidakhadiran Qianye Yinger. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak menyadari kegilaan Kaisar Dewa Laut Selatan terhadap Dewi Wanita. Alasan dia sering mengunjungi wilayah ilahi timur meskipun menjadi kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi selatan adalah karena dia. Lagi pula, bagi seseorang yang menyatakan bahwa nafsunya sama pentingnya dengan hidupnya sendiri, Ratu Naga dan Dewi Wanita adalah tujuan utamanya, Ratu Naga mungkin tidak lagi berada dalam jangkauannya, tapi itu berarti bahwa dia akan melakukan apa saja untuk mengklaim Dewi Wanita untuk dirinya sendiri. Alasan dia tidak takut untuk memberitahu semua orang bahwa dia tergila-gila pada Dewi Wanita adalah karena itu adalah cara intimidasi. Siapapun yang berani menyentuh Qianye Yinger, harus mempertimbangkan apakah mereka cukup tangguh untuk menahan amarahnya. Kaisar Dewa Laut Selatan adalah orang yang menyergap Jasmine di wilayah ilahi Laut Selatan. Untuk membunuhnya, dia bahkan menggunakan racun iblis yang berharga, semua karena Qianye Yinger baru saja mengiriminya pesan. Ketertarikan Kaisar Dewa Laut Selatan segera memudar setelah menyadari bahwa Dewi Wanita tidak ada di sini. Dia memasuki tempat duduknya setelah memberikan salam ceroboh kepada Kaisar Dewa Langit Brahma, dan segera setelah itu Yun Ce merasakan tatapan ramah namun menakutkan tertuju padanya selama beberapa napas berturut-turut. Apakah itu dia? Kaisar Dewa Laut Selatan menatap Yun Ce dan tersenyum tipis. Benar, itu adalah pria yang diminta oleh Dewi Wanita untuk dinikahi beberapa tahun yang lalu. Saya yakin Anda tertarik padanya, kata Chang Xitian sambil tersenyum. Kaisar Dewa Laut Selatan tertawa. Yinger dan dia, hehehehe,
dia hanya tertarik karena ada motif tersembunyi di benaknya. Saya kira hanya mainan yang menarik rasa penasarannya. Mungkin benar, tapi saya juga melihat dengan mata kepala sendiri anak laki-laki ini mengalami 9 tahap kesengsaraan petir. Masa depannya jelas merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan, kata Chang Sitian. Fakta bahwa surga abadi Dewa Kaisar dengan sengaja mengundangnya untuk berpartisipasi dalam pertemuan hari ini menunjukkan betapa dia menghargai anak itu. Semua orang di sini kecuali Yun Ce adalah seorang guru ilahi. Meskipun Raja Ilahi dianggap sebagai kekuatan absolut di alam dewa dan bahkan seorang raja di alam bintang rendah, pertemuan ini adalah pertemuan antara praktisi terkuat di dunia. Yun Ce sama anehnya dengan nyamuk di tengah sekawanan elang raksasa. Kamu benar, kata Kaisar Dewa Laut Selatan tanpa kehilangan senyumnya, tapi itu hanya akan menjadi kenyataan jika dia bertahan sampai masa depan. Nama asli Kaisar Dewa Laut Selatan adalah Nan Wansheng. Dia adalah kepala dari 4 Kaisar Dewa Wilayah Ilahi Selatan, bisik Mu Suanyin. Nan Wansheng, namanya saja membawa aura dan kesombongan yang mencemooh semua makhluk hidup. Dia tampak seperti anak muda yang tampan, tetapi energinya yang dalam sangat kuat, dan tipuannya hampir tidak ada habisnya. Dia ahli dalam menggunakan racun, dan meskipun terlihat paling tidak berbahaya, dia tidak diragukan lagi adalah Kaisar Dewa yang paling mematikan dan paling berbahaya dari semuanya. Mu Suanyin berhenti sejenak sebelum melanjutkan, lagi pula, dia memiliki kesamaan denganmu. Apa itu? Tanya Yun Ce tanpa sadar. Nafsunya adalah hidupnya, ucap Mu Suanyin dengan dingin. Uhuk, Yun Ce tersedak air liurnya sekali lagi. Saya kira tidak demikian. Sui Meiyin tiba-tiba berbalik sambil tersenyum. Kakak Yun memang sedikit, seperti itu, tapi hanya sedikit. Berapa kali Anda berinteraksi dengan Anda? Seberapa baik kamu mengenalnya? Kata Mu Suanyin dengan suara dingin. Oh, Sui Meiyin berpikir sejenak sebelum bertanya dengan rendah hati, pengetahuan dan pengalamanku jelas kurang dibandingkan dengan seniormu dalam hal ini. Saya berjanji akan bekerja lebih keras. Mu Suanyin terdiam dan tidak mengatakan apapun setelah itu. Yun Ce dengan bijak menutup mulutnya. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa saya terus merasakan ada yang salah dengan suasana di kedua sisi? Sekarang semua tamu terhormat kita ada di sini, sekarang saatnya membicarakan agenda hari ini, kata Kaisar Langit Surga Abadi. Setiap kata yang diucapkannya seberat gunung, dan kata-kata itu duduk di panggung dewa yang diunggulkan seperti awan gelap. Kekuatan dan persepsi spiritual para guru ilahi tidak seperti yang lainnya. Semua orang bisa mendengar kesedihan yang mendalam dari suara Kaisar Langit Abadi dan merasakan hati mereka tenggelam, apapun yang menyebabkan Kaisar Langit Surga Abadi merasa seperti ini tidak mungkin merupakan masalah sederhana. 4 tahun yang lalu, lelaki tua ini telah menggunakan ramalan alam misteri surga untuk mengungkap keberadaan retakan merah di tembok paling timur dari Primal Chaos. Selain itu, saya telah menyebutkan bahwa retakan merah ini mungkin disertai dengan bencana yang mungkin melanda seluruh dunia. Pada kenyataannya, Kaisar Langit Surga Abadi berhenti sejenak sebelum suaranya menjadi lebih berat dari sebelumnya. Pada kenyataannya, datangnya bencana ini tidak hanya dinubuatkan oleh alam misteri surgawi. Ini juga telah dinubuatkan oleh roh surga abadi. Ada desas-desus kecil di Conferred God Stage, tapi itu cukup untuk menyebabkan setiap ruang dalam jarak 500 km menggigil untuk waktu yang singkat. Roh surga abadi adalah roh yang bersemayam di dalam mutiara surga abadi. Konvensi dewa yang mendalam,
Pertarungan untuk memilih para jenius muda terbaik di wilayah ilahi timur juga merupakan kehendak roh surga abadi. Saya yakin Anda semua sudah menyadari sekarang bahwa keajaiban waktu yang menakjubkan seperti 3000 tahun di surga abadi bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh alam dewa kita. Semua ahli tingkat atas alam dewa menyadari hal ini. Lagi pula, mutiara surga abadi hanya memiliki satu guru sejak penciptaannya, leluhur agung surga abadi. Setelah leluhur agung meninggal dunia, mutiara surga abadi tidak pernah menerima guru lain meskipun ia telah membuka fungsinya ke alam surga abadi. Secara alami, alam dewa surga abadi tidak memiliki kekuatan untuk memerintahkan mutiara surga abadi untuk mengaktifkan keajaiban waktu yang akan menghabiskan sisa kekuatan ilahi, seperti 3 milenium di surga abadi. Pada saat itu, roh surga abadi tidak mengetahui identitas kehadiran di balik retakan merah tersebut meskipun merasakan bahaya besar darinya. Untuk menghadapi bencana yang akan datang ini, roh surga abadi memutuskan untuk mempercepat pertumbuhan kekuatan yang kuat menggunakan 3 milenium di surga abadi. Meskipun mungkin tidak cukup seperti secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang terbakar, ini adalah sebuah harapan baru, sebuah harapan yang mungkin mengandung potensi keajaiban. Namun, setelah konvensi dewa yang mendalam berakhir, roh surga abadi akhirnya mengetahui apa itu aura yang merembes melalui celah merah itu, dan dari sana, tebaklah, kebenaran, yang mengerikan itu. Kaisar langit surga abadi menghela napas dalam-dalam ketika dia mencapai titik ini. Setelah konvensi dewa yang mendalam, Kianye Fantian mengerutkan kening. Apakah ini berarti kebenaran dari retakan merah itu telah kamu ketahui sejak 4 tahun lalu? Kalau begitu, kenapa kamu diam saja dan menunda mengungkapkannya sampai sekarang? Pertanyaan Kaisar Dewa Langit Brahma sangat masuk akal bagi semua orang yang berkumpul di sini. Jika surga abadi Dewa Kaisar benar-benar mengetahui kebenarannya sejak lama, mengapa dia tidak mengungkapkannya lebih awal agar mereka punya waktu untuk mempersiapkan dan mendiskusikan tindakan pencegahan? Orang tersebut menghela nafas sekali sebelum menjawab, itu karena kebenaran akan menyebabkan kepanikan di seluruh dunia jika kebenarannya tersebar sedikit saja. Kali ini, jawabannya bahkan menyebabkan para kaisar dewa mengubah ekspresi mereka secara drastis. Yun Ce menarik diri dari gangguan dan mendengarkan pidatonya dengan tenang. Hanya dia dan Mu Suanyin yang tahu maksud sebenarnya dari kata-kata Kaisar Langit Surga Abadi. Tolong jangan menahan diri, surga abadi, kata Raja Naga sebelum melirik ke seberang ruangan. Semua orang di sini adalah penguasa suatu dunia. Tidak ada seorang pun di sini yang akan membocorkan satu kata pun. Kaisar Langit Surga Abadi memandang ke langit dan memulai dengan sungguh-sungguh, kita harus kembali ke era para dewa untuk memahami kebenaran dari retakan merah tua. Pada saat itu, era para dewa sudah mendekati akhir, tapi itu masih sangat jauh dibandingkan dengan saat ini. Saat itu, Raja tertinggi dari ras dewa dan pemimpin dewa pencipta, Kaisar Ilahi Penghukum Surga telah menggunakan pecahan seni ilahi leluhur untuk memikat salah satu dari 4 Kaisar Iblis dari ras Iblis, Kaisar Iblis Pemalu Surga untuk memikat ke wilayah paling timur dari Primal Chaos. Kemudian, dia menggunakan artefak ilahi nomor 1, pedang leluhur penghukum surga, untuk membelah dinding kekacauan primal dan mendorong seluruh klan iblis pemalu surga dan dia melewati celah tersebut, secara efektif mengasingkan mereka dari kekacauan primal. Kata-katanya bagaikan gong keras yang langsung menembus jantung. Tepi panggung dewa yang diberikan sepenuhnya disegel dengan penghalang isolasi suara untuk mencegah suara menyebar keluar. Prediksi Yun Ce benar.
Sama seperti ketika Dewa Ice Phoenix telah mengungkapkan kebenaran kepadanya, Kaisar Dewa Surga Abadi telah memulai wahyu dari pengasingan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Bagaimanapun, itu adalah awal sebenarnya dari perang mengerikan antara para dewa dan iblis dan akar penyebab di balik bencana merah tua. Bagian sejarah ini dicatat dengan cermat dalam banyak kitab suci kuno. Tidak ada satu orang pun dalam pertemuan ini yang belum pernah mendengarnya. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Kaisar Langit Surga Abadi mengungkitnya pada saat ini, tidak ada yang menyela ceritanya. Diketahui bahwa kekuatan pendorong di balik tindakan Kaisar Ilahi yang menghukum surga saat itu adalah kebenciannya terhadap semua hal yang bersifat iblis, dan keengganannya untuk membiarkan sebagian dari seni ilahi leluhur jatuh ke tangan ras iblis. Meskipun metode yang dia gunakan berpotensi dianggap tercela, dia menghadapi Raja Iblis sebagai Kaisar para Dewa. Pada tingkat konflik seperti itu, tidak ada metode yang benar-benar tidak adil. Itulah mengapa tidak ada seorang pun di ras dewa yang mengkritik tindakannya, dan mengapa Dewa Pencipta Elemen adalah satu-satunya yang menantangnya untuk bertarung. Hingga saat ini, narasi surga abadi Dewa Kaisar masih belum lepas dari batas keakraban. Namun, nada suaranya tiba-tiba berubah. Saya yakin semua orang di sini sudah lama mendengar sejarah ini. Namun, itu bohong. Baik di masa lalu maupun masa kini, potongan sejarah publik ini hanyalah kebohongan untuk menutupi kebenaran lain. Sebuah kebenaran yang hanya diketahui oleh Dewa Penciptaan dan Roh Surga Abadi pada zaman kuno. Hati semua orang terangkat setinggi layang-layang saat ini. Jika apa yang dikatakan Kaisar Langit Surga Abadi itu benar, maka rahasia ini berada pada skala sedemikian rupa sehingga bahkan sebagian besar dewa primordial sendiri pun dibohongi. Sumbu yang memicu Kaisar Ilahi Penghukum Surga untuk menggunakan metode seperti itu melawan Kaisar Iblis Pemalu Surga dan tantangan hebat dari Dewa Penciptaan Elemen sebenarnya dapat ditelusuri kembali ke titik waktu yang lebih jauh. Dahulu kala, Dewa Penciptaan Elemen dan Kaisar Iblis Pemalu Surga telah melanggar tabu tertinggi yang mungkin bisa mereka langgar di kedua ras. Mereka telah jatuh cinta satu sama lain dan mewujudkan cinta itu. Pengungkapan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Dulu di era itu, ras dewa dan ras iblis adalah dua ras yang benar-benar tidak cocok tidak peduli periode waktunya. Perbedaan mereka begitu tidak dapat didamaikan sehingga mereka bahkan berjuang sampai pada titik kehancuran diri. Mengingat Dewa Penciptaan dan Kaisar Iblis adalah eksistensi tertinggi dari ras mereka, bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Kaisar Naga Biru. Dia merasa pernyataan Kaisar Surga Abadi Dewa sulit dipercaya. Semua orang juga merasa sulit untuk percaya. Aku tahu persis bagaimana perasaanmu, kata Kaisar Langit Surga Abadi, dan mungkin akan lebih sulit untuk mempercayainya di era itu. Namun ini adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal, sebuah kebenaran yang melibatkan Dewa Pencipta, dan sebuah kebenaran yang menyentuh tabu dan merobeknya menjadi dua. Inilah mengapa Kaisar Ilahi Penghukum Surga membuat keputusan mengejutkan saat itu, keputusan yang meninggalkan sejumlah konsekuensi hingga hari ini yang bahkan tidak dia prediksi. Ini juga mengapa Dewa Penciptaan Elemen melepaskan gelarnya sebagai Dewa Penciptaan, menyebut dirinya Dewa Jahat dan menjauh dari dunia. Ini adalah rahasia yang mengerikan bahkan di zaman kuno. Tetapi saat ini rahasia itu diungkapkan di Majelis Umum Surga Abadi oleh Kaisar Dewa Surga Abadi sendiri. Bahkan lebih baik lagi, orang yang mengatakan kebenaran kepadanya tidak lain adalah Roh Surga Abadi. Mutiara Surga Abadi adalah harta karun surgawi Dewa Penciptaan yang mendalam. Sudah pasti memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran mengejutkan itu bahkan pada zaman kuno.
Bahkan jika ini semua benar, apa hubungannya dengan retakan merah yang harus kita diskusikan hari ini? Teriak Chang Xitian. Kaisar Langit Surga Abadi meliriknya sebelum melanjutkan, kedua ras telah menurun secara besar-besaran selama tahap akhir perang, dan orang yang memberikan pukulan terakhir adalah segudang kesengsaraan, racun iblis penghancur dunia yang dilepaskan oleh ras yang tidak tersegel. Roda kesengsaraan segudang bayi jahat. Segudang kesengsaraan adalah nama racun iblis yang menghancurkan ras dewa dan ras iblis. Sampai hari ini, itu adalah nama terkenal yang menimbulkan ketakutan di hati setiap orang. Ketika segudang kesengsaraan dilepaskan, baik dewa maupun iblis dikurung oleh roda kesengsaraan segudang bayi jahat dan dicegah untuk melarikan diri. Namun, ada satu artefak yang bebas dari pengaruhnya bahkan saat menghadapi segudang kesengsaraan, dan itu adalah harta karun surgawi yang mendalam, penusuk dunia. Menurut roh surga abadi, master asli dari penusuk dunia tidak lain adalah dewa pencipta elemen, juga dikenal sebagai dewa jahat di kemudian hari. Namun, dewa jahat tidak berhasil lolos dari bencana yang mengakhiri dunia itu. Dia juga akhirnya diracun dan dibunuh. Setelah era para dewa, sebuah pertanyaan telah mengganggu roh surga abadi untuk waktu yang lama. Mengapa dewa jahat gagal lolos dari segudang kesengsaraan meskipun dia memiliki penusuk dunia? 4 tahun lalu, akhirnya ada jawabannya, dan itu adalah jawaban yang sama dengan alasan di balik munculnya retakan merah itu. Mata Kaisar Dewa Laut Selatan menyipit. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Ketika kisah surga abadi Dewa Kaisar semakin aneh, hati semua orang menjadi semakin tinggi. Lucunya, orang yang paling tenang di antara mereka semua adalah Yun Che, praktisi terlemah di kelompok itu. Prediksi makhluk surgawi Ice Phoenix benar. Saat kehadiran retakan merah itu semakin jelas, mutiara surga abadi dapat menyimpulkan bahwa itu adalah milik penindik dunia. Begitulah cara mereka sampai pada kebenaran yang mengerikan itu. Namun, mutiara surga abadi tidak mengetahui bahwa dewa jahat telah meninggalkan warisan untuk masa depan. Ia pasti tidak mengetahui apa yang terjadi pada putri dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga, atau bahwa mereka masih hidup di zaman sekarang, bahkan jika ia mungkin telah mengetahui keberadaannya di masa lalu. Retakan merah di dinding paling timur Primal Chaos adalah hasil dari kekuatan World Piercer. Semua orang tampak kebingungan saat bom menghantam tanah. Untuk sementara waktu, mereka tidak yakin bagaimana harus bereaksi. World Piercer adalah artefak spasial terkuat di seluruh dunia. Kekuatan spasialnya jauh melampaui imajinasi kita. Begitu kuatnya sehingga roh surga abadi memberitahuku bahwa penusuk dunia mungkin cukup kuat untuk menciptakan ruang aman di luar Primal Chaos, ruang aman yang dapat menampung sejumlah makhluk hidup untuk jangka waktu yang lama. Akhirnya, kesadaran mulai meresap ke dalam diri beberapa orang saat ekspresi mereka tiba-tiba berubah drastis. Alisnya melengkung menjadi garis keterkejutan yang dalam. Kaisar Dewa Bulan bangkit dan berkata, mungkinkah itu? Wah, Kaisar Langit Surga Abadi menghela napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, fakta bahwa Dewa Jahat gagal melarikan diri dari bencana yang mengakhiri dunia kemungkinan besar berarti bahwa penusuk dunia tidak sedang berada di pihaknya saat itu. Penusuk dunia adalah harta karun surgawi dengan kekuatan suci spasial terkuat di dunia. Dalam arti tertentu, ini juga merupakan jimat terkuat di dunia. Sekarang, jika dewa jahat ingin memberikan artefak seperti itu hanya bisa diberikan kepada orang yang paling dia cintai. Siapakah itu? Jawabannya segera muncul di benak semua orang seperti kutukan jahat. Kaisar Langit Surga Abadi melanjutkan, bahkan sekarang,
Aura penusuk dunia bocor dari celah merah dari luar Primal Chaos. Mengapa World Piercer berada di luar Primal Chaos? Siapa yang membawanya keluar dari Primal Chaos? Semuanya cocok dengan nama yang buruk. Saya hanya berharap hal itu tidak terjadi. Dia berhenti sejenak sebelum mengungkapkan jawaban yang mengerikan, penusuk dunia, bersama Kaisar Iblis, pemukul, surga. Udara di Confederate God Stage membeku dalam sekejap. Kemudian, ia mulai bergetar hingga roboh. Tidak mungkin, orang yang berada di balik celah merah tua, adalah Kaisar Iblis pemalu surga. Seruan keterkejutan datang dari Kaisar Dewa Langit Brahma sendiri. Sebagai Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah ilahi timur, dia sebenarnya hampir tersedak oleh kata-katanya sendiri. Seolah-olah dia sendiri tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Semua orang menatap Kaisar Langit Surga Abadi dengan kaget dan menunggu jawabannya. Kekuatan World Piercer sangat langka bahkan di era primordial, dan kita pasti kekurangan catatan yang jelas di zaman sekarang ini. Namun, roh surga abadi dengan jelas memberitahuku bahwa kekuatan dimensi ilahi penusuk dunia akan berwarna merah seperti darah ketika diaktifkan sepenuhnya. 4 tahun lalu, roh surga abadi masih berharap yang terbaik ketika pertama kali mengamati munculnya retakan merah. Namun aura World Piercer semakin jelas setiap harinya, sehingga semakin sedikit ruang untuk optimisme. Selama beberapa tahun terakhir, kerusuhan besar telah terjadi tanpa peringatan di seluruh wilayah ilahi timur. Terlebih lagi, gangguannya semakin meluas dan mempengaruhi binatang buas yang lebih kuat setiap harinya. Pengaruh ini bukanlah kekuatan yang seharusnya ada di dunia saat ini. Kaisar Langit Surga Abadi melirik setiap pakar di ruangan itu. Mereka semua adalah penguasa yang mendominasi sudut dunia, namun mata mereka diwarnai dengan keterkejutan yang dalam, keterkejutan yang sama yang dia rasakan saat dia mendengar kebenaran untuk pertama kalinya. Sayangnya, dia tidak lagi punya pilihan untuk tidak mengungkap kebenaran mengerikan dan kejam itu sepenuhnya. Dulu ketika dewa jahat masih menjadi dewa penciptaan elemen, dia menghadiahkan penusuk dunia kepada Kaisar Iblis pemalu surga. Meskipun Kaisar Iblis pemalu surga dan klannya diasingkan dari kekacauan primal, mereka berhasil bertahan berkat pertarungan penusuk dunia. Tidak hanya itu, pengasingan mereka merupakan berkah tersembunyi karena pada akhirnya mereka berhasil terhindar dari perang dan musibah kesengsaraan segudang. Satu-satunya artefak di seluruh dunia yang dapat menghancurkan tembok kekacauan primal adalah pedang leluhur penghukum surga dan roda kesengsaraan segudang bayi jahat. Namun, ada satu artefak dewa lain yang dapat mengganggu tembok kekacauan primal, dan itu adalah artefak dewa dengan kekuatan dimensi dewa terkuat yang pernah ada, penusuk dunia. Setelah beberapa juta tahun, Kaisar Iblis pemalu surga dan para dewa iblisnya, akhirnya kembali menggunakan kekuatan dimensi ilahi dari penusuk dunia. Jutaan tahun bukanlah waktu yang lama bagi dewa sejati dan iblis sejati. Ekspresi semua orang telah berubah pada saat ini. Tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah kata pun sampai lama kemudian. Sejujurnya, Raja dan 2 kaisar dari wilayah ilahi barat dan 2 kaisar dewa dari wilayah ilahi selatan tidak terlalu peduli dengan retakan merah hingga saat ini. Bagaimanapun, itu hanya terjadi di wilayah ilahi timur, dan sebelum hari ini mereka berpikir bahwa ada kemungkinan pengaruhnya tidak akan menyebar ke wilayah mereka. Namun saat ini, wajah semua orang terlihat sangat berat. Tidak diragukan lagi ini adalah berita terburuk yang pernah mereka dengar sepanjang hidup mereka. Bagian terburuknya adalah kebenaran ini datang dari wilayah ilahi timur bukan, dari Kaisar Langit Surga Abadi, orang yang paling bermoral dan jujur di seluruh alam dewa.
kesunyian, keheningan yang mengerikan. Untuk sementara, satu-satunya suara yang memenuhi pertemuan akbar antara para guru ilahi hanyalah detak jantung yang cepat dan napas dalam-dalam. Para penjaga di samping surga abadi, Kaisar Ilahi tampak sama terkejutnya dengan semua orang. Itu karena surga abadi Dewa Kaisar telah merahasiakan hal ini bahkan dari mereka hingga hari ini. Semua orang mengerti mengapa surga abadi Dewa Kaisar menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri sampai menit terakhir. Bahkan jika mereka panik setelah mendengar kebenaran ini, maka kekacauan yang akan terjadi di seluruh dunia benar-benar tidak terbayangkan. Raja Naga bangkit dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Seberapa yakin kamu dengan kata-katamu hari ini, surga abadi?" Surga abadi Dewa Kaisar menjawab, "Sebagai pembawa kehendak surga abadi, lelaki tua ini dia tidak berani berbohong atau membumbui apapun bahkan sekalipun dalam hidupnya, apalagi tentang sesuatu sebesar ini." Orang tua ini merasa tidak ada ruang tersisa untuk optimisme. Kali ini, keheningannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Jika semuanya benar, jika Kaisar Iblis kuno benar-benar akan kembali ke dunia, maka apakah kita sudah menyiapkan tindakan balasan? Tanya Raja Naga. Kaisar Langit Surga Abadi menghela nafas panjang dan matanya menjadi gelap seperti biasanya. Bahkan suaranya terdengar semakin dalam, "Jika musuh kita adalah bencana seperti bayi jahat, kita bisa mengakalinya bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya dengan gabungan kekuatan seluruh dunia. Sama saja, bahkan bencana alam pun bisa diatasi dengan beberapa cara, tapi jika Kaisar Iblis Purba muncul di Primal Chaos, maka tidak ada apapun di dunia ini yang bisa melawannya. Trik dan skema kami akan seperti permainan anak-anak di depan Kaisar Iblis dan Iblis sejati." Pernyataan surga abadi Dewa Kaisar jauh lebih kejam dari sebelumnya. Semua orang yang hadir memahami apa arti kekuatan dewa sejati, itu adalah tingkat mitos yang bahkan tidak dapat disentuh, apalagi dicapai oleh manusia seperti mereka. Begitulah cara mereka mengetahui bahwa surga abadi Dewa Kaisar tidak melebih-lebihkan sama sekali. Kaisar Iblis pemalu surga dan rakyatnya disergap dan diasingkan dari Primal Chaos selama beberapa juta tahun. Bahkan jika mereka diamankan oleh World Piercer, dunia yang mereka tinggali pastilah dunia yang miskin, dan kejam. Ketika mereka kembali, mereka akan kembali dengan kebencian dan dendam selama beberapa juta tahun, bahkan tanpa mempertimbangkan sifat brutal dan kekerasan mereka. Saat retakan merah tua itu benar-benar runtuh, saat para dewa iblis kembali ke Primal Chaos, yang menanti kita adalah akhir dunia. Kesedihan dan keputusasaan, kata-kata surga abadi Dewa Kaisar menyebarkan emosi ini ke jiwa semua orang seperti wabah yang mengerikan. Setiap orang yang menjadi guru ilahi perlahan-lahan melupakan apa artinya merasa takut atau putus asa. Itu karena mereka berdiri di puncak rantai makanan, dan kekuatan mereka menguasai dunia dan semua makhluk hidup di dalamnya. Itulah makna di balik gelar guru ilahi. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa kekuatan yang dapat dengan mudah memusnahkan mereka semua akan segera tiba di dunia ini, bisa dikatakan bahwa keterkejutan dan ketakutan mereka bahkan lebih besar daripada yang dirasakan manusia biasa. Selama ini Kaisar Dewa Bulan telah menaruh sebagian perhatiannya pada Yun Ce. Anehnya, reaksinya cukup ringan meskipun para guru dewa dan Kaisar Dewa berhamburan di sekelilingnya. Setelah berpikir sejenak, dia bangkit dan bertanya, "Kaisar Langit Abadi, Anda telah mengumpulkan kekuatan wilayah ilahi timur untuk membangun formasi transdimensi besar yang mengarah ke wilayah paling timur dari Primal Chaos. Hari ini, Anda telah mengumpulkan kami semua di sini, Anda pasti sudah punya rencana, bukan?"
Surga abadi. Dewa Kaisar menggelengkan kepalanya dengan getir sebelum menjawab, apa yang saya lakukan hanyalah satu-satunya perjuangan yang bisa kita lakukan, sebuah pertaruhan, dengan harapan yang sangat kecil. Harapan apa yang kamu bicarakan? Harapan pertamaku, kata Kaisar Langit Surga Abadi, adalah agar Kaisar Iblis dan Dewa Iblisnya kehilangan begitu banyak kekuatan setelah dipaksa bertahan hidup di luar primal chaos selama jutaan tahun sehingga kita hampir tidak bisa menolaknya, dan menghentikan mereka dari menghancurkan dunia. Kemungkinan harapan ini menjadi kenyataan sangatlah kecil sehingga hal ini tidak perlu disebutkan terlebih dahulu. Harapan keduaku, mata gelap Kaisar Langit Surga Abadi akhirnya sedikit cerah. Apakah kita harus mengumpulkan seluruh kekuatan kita untuk menutup celah merah itu dengan paksa?